Ibu mertua dan suamiku merencanakan sesuatu untuk menghabisiku demi bisa merebut seluruh hartaku. Tapi ku lakukan ini hingga mereka terdiam. Ku buat mereka hancur. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ballroom hotel mewah di pusat kota, memantul di atas kristal chandelier yang berkilau seolah menari mengikuti irama musik klasik yang lembut. Ruangan dipenuhi aroma bunga mawar putih, lili, dan sedikit sentuhan melati yang menenangkan. Semua orang yang hadir tampak berpakaian rapi, dengan senyum ramah menghiasi wajah mereka. Tapi bagi Amara, hatinya campur aduk antara kegembiraan dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Amara berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih panjang dengan sulaman kristal yang memantulkan cahaya lampu. Rambut hitamnya disanggul rapi, dihiasi mahkota mutiara yang membuatnya tampak seperti putri dalam dongeng. Di tangannya, ia memegang buket mawar putih yang harum. Di luar kamar, suara tamu mulai terdengar, para fotografer bersiap mengambil setiap momen penting. "Amara, kau terlihat sempurna," ucap sahabatnya sambil menahan air mata haru. Amara tersenyum tipis, tapi hatinya tak bisa sepenuhnya tenang. Ada perasaan samar yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menatap refleksinya di cermin. Wajah yang cantik dan anggun, namun di balik itu, matanya tajam seperti meneliti sesuatu yang belum muncul di permukaan. Di sisi lain gedung, Rafael sedang bersiap dengan jas hitam klasik yang dipadukan dasi sutra biru tua. Senyum Rafael tampak meyakinkan, namun ada kerutan halus di dahinya ketika ia memeriksa jam tangan mahalnya. Ia tampak tenang di permukaan, tapi pikirannya sibuk. Rafael selalu terobsesi dengan kesempurnaan, tidak hanya untuk penampilan, tapi juga untuk semua yang ia rencanakan. Hari ini, semuanya harus terlihat sempurna, termasuk rencana yang terselubung di balik senyumannya. Ketika Amara melangkah keluar kamar, koridor dipenuhi tepuk tangan tamu. Mata semua orang tertuju padanya. Musik berubah menjadi lebih dramatis ketika ia melangkah perlahan di karpet merah panjang menuju altar, tempat Rafael menunggu dengan senyum yang tampak hangat. "Amara," suara Rafael terdengar lembut, tapi ada ketegangan tipis yang nyaris tak terlihat. Amara menatapnya, dan untuk sesaat, dunia seperti berhenti. Semua sorot mata, semua dekorasi, semua lampu yang berkilau, seolah hanya ada mereka berdua. Ketika mereka berdiri berhadapan di altar, pendeta mulai membacakan janji suci. Amara mengangguk pada kata-kata yang indah itu, namun pikirannya tetap waspada. Sesuatu dalam senyum Rafael terasa berbeda. Ia tidak bisa menempatkan jari pada perasaannya, tapi ada rasa dingin yang berjalan di punggungnya. Setelah janji suci selesai, Rafael memegang tangan Amara dengan lembut. "Aku akan selalu mencintaimu," katanya dengan suara penuh keyakinan. Para tamu bersorak, kamera flash menyalakan ruangan sekejap. Amara tersenyum, meski hatinya masih diselimuti perasaan campur aduk, antara cinta, kebahagiaan, dan kegelisahan yang samar. Pesta pernikahan berlangsung mewah. Meja-meja dipenuhi makanan gourmet dari chef internasional, anggur termahal mengalir, dan hiburan live band menambah kemeriahan. Semua orang tampak menikmati, tertawa, dan bersulang. Tapi di sudut ruangan, mata Amara menangkap sesuatu yang aneh. Selina, ibu Rafael, tersenyum ramah di depan tamu, namun matanya dingin, seolah menyembunyikan sesuatu yang gelap. Amara mengernyit, rasa waspada semakin muncul. Di tengah tawa dan musik, Amara menyadari satu hal. Di balik kesempurnaan ini, ada rahasia yang menunggu untuk terbongkar. Hari yang seharusnya menjadi momen bahagia, ternyata menyimpan ketegangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bab ini menutup dengan Amara berdiri di balkon hotel, melihat lampu kota yang berkilauan, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan menikah hari ini, tapi aku tidak akan pernah membiarkan diriku dimanfaatkan. Aku akan waspada." Ruangan masih berderai tawa dan musik meriah ketika Selina melangkah ke podium.
Gaun merah marun panjang yang menempel di tubuhnya memantulkan cahaya chandelier, memancarkan aura elegan sekaligus menakutkan. Rambutnya yang disanggul rapi menambah kesan berwibawa. Semua tamu menunduk hormat, tersihir oleh pesonanya. Selamat datang, teman-teman, keluarga, dan tamu terhormat. Suara Selina terdengar lembut namun tegas. Senyumnya hangat, namun matanya tajam, menembus setiap orang di ruangan, terutama Amara. Amara berdiri di samping Rafael, tersenyum manis, namun tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang merayapi tulang punggungnya. Ada sesuatu dalam cara Selina menatapnya, bukan sekadar sambutan hangat seorang ibu mertua, tapi lebih seperti pengamatan predator. Amara, kau terlihat luar biasa hari ini. Selina melanjutkan, suaranya lembut seperti sutra. Tapi di balik kata-kata itu, Amara menangkap nada yang dingin, seolah ada maksud tersembunyi. Selina menoleh pada Rafael, menepuk bahunya dengan ramah, lalu kembali menatap Amara. Rafael beruntung menemukanmu, Amara. Aku yakin kalian akan menjalani kehidupan yang indah bersama. Senyumnya tetap mempesona, tapi tatapannya menusuk, seolah menantang Amara untuk membuktikan bahwa dirinya pantas. Amara menelan ludah tipis. Ada sensasi dingin yang melintas dari ucapan Selina. Ia tahu, bahkan dalam sambutan yang terdengar sopan ini, ada pesan tersembunyi yang bisa membahayakannya. Setelah beberapa menit sambutan, Selina menurunkan mikrofon dan melangkah turun. Tamu-tamu bertepuk tangan meriah, sebagian besar terpesona oleh karisma ibu mertua pengantin pria itu. Namun Amara tidak bisa berbohong pada instingnya. Ada niat tersembunyi dalam setiap gerak tubuh dan senyum Selina. Amara sempat menangkap Selina membisikkan sesuatu ke telinga Rafael. Kata-kata itu terlalu cepat untuk didengar, tapi cukup untuk membuat Amara menegang. Rafael tersenyum tipis. Namun pandangan matanya berubah sekejap. Ada kesan rahasia antara mereka. Saat pesta berjalan, Amara tetap waspada. Setiap kali Selina lewat, Amara merasakan tekanan di dadanya, seolah ditelusuri oleh mata yang dingin dan penuh perhitungan. Setiap tawa yang dipaksakan Selina, setiap tepukan tangan yang dramatis, semuanya terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Di sudut hati Amara, muncul tekad, aku harus waspada. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang akan berbahaya untukku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatiku, bahkan ibu mertuaku sendiri. Bab ini menutup dengan adegan di mana Amara mengangkat gelas champagne, tersenyum pada tamu-tamu, tapi di matanya tersimpan tekad baja. Di balik kemewahan pernikahan, permainan intrik baru saja dimulai. Ballroom yang megah kini telah sepi. Tamu-tamu yang sebelumnya riuh telah meninggalkan gedung, membawa sorak-sorai dan tawa mereka. Hanya Amara dan Rafael yang tersisa, melangkah ke kamar pengantin mereka di lantai atas Hotel Lusoria. Amara tersenyum, berharap malam pertama akan dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Tapi begitu pintu kamar menutup, Rafael berubah. Senyumnya tetap ada, tapi matanya bergerak gelisah. Sesekali menatap ke arah jendela dan pintu seolah menunggu sesuatu. Amara, kau tampak cantik malam ini, katanya pelan. Suaranya terdengar datar, tidak seperti biasanya. Amara mengangguk, mencoba menenangkan perasaan anehnya. Namun, setiap kali Rafael melangkah lebih dekat, ia merasakan ketegangan yang aneh di udara, sesuatu yang tidak seharusnya ada antara suami dan istri pada malam pertama mereka. Apakah kau? Ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku, Rafael? Amara bertanya hati-hati. Rafael tersenyum lagi, tapi senyum itu tidak menenangkan. Ia menunduk sejenak, kemudian menatap lurus ke Amara dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya merinding. Tidak ada. Hanya, mari kita nikmati malam ini. Amara mencoba membalas senyum itu, namun firasatnya semakin kuat. Ia menangkap gerakan-gerakan kecil, tangan Rafael yang sering mengepal, matanya yang sesekali melirik ke arah lemari dengan penuh perhitungan, bahkan napasnya terdengar sedikit berat, berbeda dari biasanya. Ketika mereka duduk di tepi tempat tidur, Rafael tiba-tiba berdiri, membuka jendela lebar-lebar, meski udara malam terasa dingin.
Aku hanya ingin memastikan semuanya aman, katanya dengan nada yang aneh. Amara menelan ludah. Kata-katanya terasa seperti isyarat, bukan hanya kekhawatiran biasa. Aman dari apa, Rafael? Tanyanya hati-hati, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Rafael menghindar, menatap ke arah lain, lalu menepuk bahunya dengan ringan. Ah, tidak ada. Hanya perasaan paranoidku sendiri. Tapi Amara tahu itu bukan paranoia. Sesuatu sedang direncanakan. Ada sesuatu yang gelap tersembunyi di balik senyum Rafael yang tampak sempurna. Malam pertama yang seharusnya romantis kini berubah menjadi momen penuh kecurigaan dan ketegangan yang samar. Menandai awal dari intrik yang akan menghancurkan semua yang ia kenal. Amara menutup matanya sejenak, berjanji dalam hati, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tidak akan menjadi korban. Malam itu, hotel tampak hening setelah pesta pernikahan yang gemerlap. Lampu kristal di kamar pengantin memantulkan cahaya lembut, tetapi di balik keindahan itu, Amara tidak bisa merasa tenang. Hatinya masih dipenuhi firasat aneh dari malam pertama. Ketika Rafael tertidur lelap, Amara berdiri di dekat jendela. Matanya menatap keluar, mencoba menenangkan pikirannya, ketika terdengar suara samar dari lorong, sebuah bisikan yang jelas namun tak terlalu keras. Amara menegakkan telinga, dan menyadari suara itu berasal dari telepon yang digenggam Selina. Ia berdiri di balkon kecil hotel, tidak menyadari bahwa Amara diam-diam mengintip dari balik tirai. Iya, semuanya sudah siap. Tinggal tunggu waktu yang tepat. Suara Selina terdengar tenang, tapi ada nada dingin yang menusuk. Amara, tidak boleh tahu apapun. Semua harus berjalan sesuai rencana. Amara menelan ludah, tubuhnya membeku. Kata-kata itu membuat hatinya berdebar kencang. Apa maksud Selina? Apa yang sudah direncanakan untuknya? Selina menambahkan, Rafael, kau pastikan semuanya berjalan lancar. Ingat, harta itu harus menjadi milik kita. Amara tidak boleh selamat dari ini. Dada Amara terasa sesak. Telepon ditutup Selina, dan ia masuk kembali ke kamar dengan senyum ramah yang sama, seolah tak ada yang terjadi. Namun bagi Amara, topeng itu hanyalah penyamaran sempurna. Amara berbalik, menatap Rafael yang tertidur. Ia tahu sekarang dengan pasti bahwa ada sesuatu yang sangat gelap sedang direncanakan, dan Rafael bukan sekadar suami yang ambisius. Ia adalah bagian dari rencana yang bisa menghancurkannya. Amara menundukkan kepala, berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus bergerak cepat. Mereka meremehkanku, tapi mereka salah. Aku tidak akan menjadi korban. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Setiap detik terasa panjang, karena benih kecurigaan telah berubah menjadi kepastian. Selina dan Rafael sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya, dan Amara harus menemukan cara untuk melawan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, hotel sudah sepi. Lampu lorong berpendar redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Amara berbaring di kamarnya, berpura-pura tertidur. Namun pikirannya sibuk memikirkan bisikan Selina sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi hatinya yakin bahwa Rafael dan ibunya sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Di sisi lain, Rafael keluar dari kamar dengan langkah pelan, memastikan pintu terkunci rapat. Ia menyalakan telepon dan mengirim pesan singkat, sudah waktunya. Beberapa menit kemudian, Selina muncul dari sayap hotel yang lain, memakai mantel gelap untuk menyamarkan dirinya. Mereka bertemu di taman belakang hotel, tempat sepi dengan cahaya bulan yang lembut menembus dedaunan. Semua berjalan lancar malam ini. Selina bertanya dengan suara rendah, tatapannya tajam seperti belati. Rafael mengangguk, menatap sekeliling. Ya, semua tamu pulang. Mereka tidak mencurigai apapun. Amara terlalu percaya diri dengan penampilannya. Dia tidak menyadari apa yang kita rencanakan. Selina tersenyum tipis, tapi dingin. Bagus. Jangan sampai ada kesalahan, Rafael. Harta itu harus menjadi milik kita. Semua properti, rekening, investasi, semuanya. Rafael menelan ludah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Akun bank akan terkunci setelah kejadian nanti. Tidak ada yang akan menaruh curiga. Mereka berdiri dalam diam beberapa detik, merencanakan langkah berikutnya. Setiap kata yang diucapkan terasa berat, seperti merancang tragedi yang tidak akan bisa dikembalikan. Tapi Rafael,
Selina mencondongkan tubuh, matanya menatap dalam ke mata putranya. Ingat, jangan ada rasa bersalah. Amara, hanyalah batu sandungan bagi kita. Rafael menunduk, wajahnya terlihat tegang. Aku tahu, Ibu. Aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak akan ada yang menyangka kita. Setelah beberapa menit, mereka berpisah, kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan taman yang hening dengan rencana gelap yang telah tersusun rapi. Amara, yang diam-diam mengintip dari balkon kamarnya, menyaksikan punggung mereka menghilang dalam bayangan malam. Hatinya semakin mantap, ia harus bertindak cepat. Rafael dan Selina mungkin menganggapnya lemah. Tapi mereka salah besar. Malapetaka mereka untuknya baru saja dimulai. Dan Amara bertekad, dia tidak akan menjadi korban yang pasif. Beberapa hari setelah pernikahan, Amara mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama Rafael. Rumah megah mereka di kawasan elit terlihat sempurna. Lampu gantung kristal berkilau, karpet tebal menambah kesan hangat, dan setiap sudut dirancang dengan selera tinggi. Namun, di balik kemewahan itu, sesuatu terasa tidak wajar. Pagi itu, Amara berjalan menuju kamar pribadinya untuk mengambil dokumen penting. Saat ia mencapai pintu, ia terkejut. Pintu itu terkunci. Amara yakin ia tidak menguncinya. Ia menekan gagang pintu beberapa kali, namun pintu tetap diam, seolah menolak membukanya. Rafael, panggilnya dengan tenang, mencoba menahan rasa panik yang mulai muncul. Tidak ada jawaban. Suara langkah kaki pun tidak terdengar. Amara memutar kepala, mencari petunjuk. Di lantai atas, ia melihat tirai di jendela kamar Rafael bergerak sedikit, menandakan seseorang baru saja berada di dalam. Ia mendekat dan mengetuk pintu kamar suaminya. Rafael, pintu kamarku terkunci. Apa kau? Suaranya menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Hati Amara berdebar kencang. Ini bukan kejadian biasa. Rafael biasanya cepat merespons, dan ia tidak pernah menahan Amara di luar kamarnya. Amara menoleh ke koridor dan melihat sekilas bayangan yang bergerak di ruang tamu, lalu hilang. Ia menyadari sesuatu. Rumah yang tampak aman ini kini penuh dengan rahasia. Pintu yang terkunci tanpa alasan hanyalah tanda pertama. Ada sesuatu yang direncanakan di balik senyum Rafael. Sesuatu yang ia belum ketahui sepenuhnya. Dengan tenang, Amara menekan teleponnya dan mengirim pesan singkat ke sahabatnya. Dimas, aku rasa ada sesuatu yang salah di sini. Tolong bantu aku memeriksa. Amara mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Kejanggalan kecil ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan Amara bertekad, ia akan menemukan kebenaran sebelum terlambat. Malam itu, ia tidur dengan mata terbuka sedikit, mendengar setiap suara, dari langkah kaki di lantai atas hingga desiran angin di jendela. Rumah yang tampak aman kini terasa seperti perangkap. Beberapa hari setelah kejanggalan di rumah, Amara mulai merasakan tekanan yang tak terlihat namun nyata. Pikirannya tidak bisa tenang. Setiap langkah Rafael terasa mengandung misteri. Ia mencoba berpura-pura normal, namun rasa curiga semakin mengakar di dalam hatinya. Pagi itu, Amara menemukan amplop kecil berwarna krem di meja riasnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tanda yang bisa mengarah ke siapapun. Hatinya berdebar saat ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan rapi, namun tegas. Hati-hati dengan mereka yang kau cintai. Amara membaca kalimat itu berulang kali, merasakan setiap kata menusuk seperti duri. Ia menatap sekeliling kamar, menimbang siapa yang mungkin mengirimnya. Tidak ada seorang pun yang bisa dipastikan sebagai pengirim. Tidak Rafael, tidak Selina, dan juga bukan staf rumah tangga. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap catatan itu, dan sebuah firasat gelap muncul di benaknya. Pesan itu bukan sekadar peringatan acak. Ada seseorang yang memperhatikannya, yang tahu lebih banyak daripada yang ia sadari. Dan yang lebih menakutkan, pesan itu menguatkan kecurigaannya selama ini. Rafael dan Selina mungkin benar-benar merencanakan sesuatu untuknya.
Amara menutup catatan itu dengan tangan gemetar, menahan campuran takut dan amarah. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban. Ini adalah panggilan untuk waspada, panggilan untuk bertindak. Tanpa membuang waktu, Amara menghubungi sahabatnya, Dimas, melalui pesan terenkripsi. Ada yang memperingatkanku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kita harus mulai mengamati mereka. Di balik ketenangan yang tampak di luar, Amara mulai merencanakan langkahnya. Pesan misterius itu bukan hanya peringatan. Itu adalah titik awal dari permainan yang lebih besar. Permainan di mana Amara harus unggul jika ingin bertahan hidup. Malam itu, Amara tidur dengan mata setengah terbuka, mendengar setiap desahan rumah, setiap langkah di lantai atas, dan merasakan detak jantungnya sendiri yang menjadi alarm paling jujur. Bahaya ada di dekatnya, dan ia harus siap. Sejak menerima catatan misterius itu, Amara tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Setiap gerak Rafael dan Selina kini menjadi pusat perhatiannya. Rumah yang sebelumnya terasa aman kini berubah menjadi medan pengawasan bagi Amara, dan ia siap bermain di dalamnya. Pagi itu, setelah Rafael pergi ke kantornya, Amara mulai menyiapkan rencana. Ia menyembunyikan kamera kecil di sudut ruangan, mengatur alat rekam tersembunyi di lemari, dan menandai setiap jalur yang mungkin mereka gunakan untuk bergerak tanpa diketahui. Segala sesuatunya harus tercatat. Semua gerakan, semua kata, semua interaksi. Malam harinya, Rafael dan Selina kembali. Amara duduk di balik tirai tebal, menatap mereka melalui rekaman kamera keamanan internal yang sengaja ia pasang. Ia memperhatikan setiap detik mereka berdua, dari cara Rafael menunduk saat berbicara dengan ibunya, hingga tatapan licik Selina yang menyiratkan niat tersembunyi. "Apakah kau yakin semuanya siap?" tanya Rafael. Suaranya rendah namun tegas. "Ya, tidak ada yang akan menghalangi kita." Amara tidak tahu apapun. Selina menjawab, senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya dingin dan tajam. Amara menahan napas, mencatat setiap kata, setiap gerakan, setiap nada suara. Ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Rencana gelap mereka mulai terlihat jelas. Bagaimana mereka mencoba menguasai harta Amara dan menyingkirkannya. Ia bahkan mulai menguji mereka. Menempatkan benda-benda kecil yang bisa menunjukkan apakah ada yang mengawasi atau menyembunyikan sesuatu. Setiap reaksi Rafael atau Selina dicatat, dianalisis, dan disimpan di benaknya untuk langkah selanjutnya. Malam itu, Amara menyadari satu hal. Ia bukan korban yang tak berdaya. Dengan kesabaran dan ketelitian, ia mulai mengubah rumahnya menjadi arena pengawasan sendiri. Setiap gerak mereka, setiap rencana tersembunyi, kini berada di bawah mata Amara, mata yang lebih waspada dan lebih licik dari yang mereka kira. Sebelum tidur, Amara menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Mereka pikir aku lemah. Mereka salah. Aku akan mengetahui semuanya. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membalas. Malam itu, rumah tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, ketegangan menyelimuti setiap sudut. Amara duduk di balik tirai tebal. Alat rekam tersembunyi di meja kecil di depannya, menunggu momen yang telah ia tunggu. Percakapan yang akan mengungkap niat gelap Rafael dan Selina. Tidak lama kemudian, Rafael memasuki ruang kerja ibunya, membawa dokumen-dokumen yang seolah tidak penting. Selina menatap putranya dengan mata dingin, senyum tipis tetap tersungging di bibirnya. "Kau yakin ini saatnya?" Selina bertanya pelan, suaranya hanya cukup terdengar di antara dinding ruang kerja. Rafael menelan ludah, wajahnya tegang. "Ya, semuanya sudah siap. Tidak ada yang akan menaruh curiga. Amara terlalu percaya pada semua yang kulakukan. Dia bahkan tidak akan melihat tanda-tandanya." Selina mengangguk. "Bagus. Ingat, Rafael, Amara harus hilang. Tidak boleh ada kesalahan, dan harta itu akan menjadi milik kita sepenuhnya." Amara menahan napas. Kata hilang, itu, kata yang seolah ringan diucapkan,
sebenarnya adalah ancaman yang mengerikan. Ia menatap alat rekam yang tersembunyi, memastikan setiap kata terekam sempurna. Rafael menunduk sejenak, terlihat ragu. Aku khawatir. Apa jika sesuatu terjadi padanya? Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya sendiri. Selina melangkah lebih dekat, matanya menatap tajam ke mata putranya. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kita tidak bisa kehilangan kesempatan ini. Semua yang telah kita rencanakan akan sia-sia jika Amara masih hidup. Kau harus melakukan ini, atau setidaknya pastikan ia tidak bisa mengambil apapun dari kita. Rafael mengangguk perlahan, wajahnya terlihat tegang. Namun ia menyadari bahwa menolak adalah bukan pilihan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Baik, kita lakukan besok malam. Semua harus selesai." Amara menelan ludah. Suara mereka terdengar jelas di alat rekam, tapi hatinya berdetak kencang. Kini, tidak ada lagi keraguan. Semua kecurigaannya terbukti benar. Rafael dan Selina benar-benar merencanakan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa merenggut nyawanya dan harta yang ia miliki. Dengan kepala dingin, Amara meraih ponselnya dan mengirim pesan cepat kepada Dimas. "Aku mendengar semuanya. Mereka merencanakan untuk menghilangkanku. Kita harus bertindak sekarang. Jangan ada yang tahu aku mulai bergerak." Malam itu, Amara tidur dengan mata setengah terbuka, bertekad satu hal, ia tidak akan menjadi korban. Rafael dan Selina mengira mereka memiliki kendali, tapi Amara sekarang memiliki informasi, dan dengan informasi itu, ia bisa mulai menyusun rencana balas dendamnya sendiri. Amara duduk di kursi di sudut kamar, alat rekam masih di tangannya. Suara Rafael dan Selina yang terekam membuat dadanya sesak. Kata-kata mereka tentang menghilangkan Amara dan menguasai seluruh hartanya berulang di pikirannya, seperti gema yang menakutkan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi rasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Selama ini, ia menolak firasatnya, bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa senyum Rafael dan Selina tidak sepenuhnya tulus. Tapi sekarang, kenyataan itu menghantamnya dengan keras. "Rafael, ibu mertuaku, mereka akan membunuhku demi harta," bisik Amara pelan, suaranya nyaris terseda oleh ketakutan dan kemarahan. Ia menatap kamar yang sebelumnya terasa nyaman, kini berubah menjadi jebakan. Setiap langkah yang diambil Rafael atau Selina bisa menjadi ancaman. Bahkan rumah yang tampak aman kini terasa seperti sarang bahaya. Amara merasakan adrenalin mengalir deras. Ini bukan saat untuk panik. Ini saat untuk bertindak. Ia harus memikirkan strategi, mengumpulkan bukti, dan menemukan cara untuk melindungi diri. Tidak ada yang bisa dipercayai. Tidak ada sekutu yang tampak nyata. Hanya ia sendiri. Ia berdiri perlahan, menatap cermin di hadapannya. Refleksi wajahnya menunjukkan keteguhan yang baru lahir. Matanya yang sebelumnya tenang kini menyala dengan tekad. Jika mereka pikir aku akan menjadi korban yang pasif, mereka salah besar, pikir Amara. Aku akan membalikkan permainan ini. Mereka akan menyesal pernah merencanakan sesuatu terhadapku. Malam itu, Amara tidak tidur. Ia duduk di meja kerja, menatap alat rekam, catatan-catatan kecil, dan rencana yang mulai tersusun di pikirannya. Setiap detik terasa berharga. Setiap langkah harus diperhitungkan. Dan di balik rasa shock dan takut itu, lahirlah tekad yang lebih kuat. Balas dendamnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Amara menutup pintu kamar dan menyalakan laptopnya. Kepala dingin menjadi senjata terpentingnya sekarang. Syok dan ketakutan yang dirasakannya semalam kini berubah menjadi tekad. Ia tahu satu hal. Rafael dan Selina merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkannya, dan ia harus lebih cepat dari mereka. Amara menekan tombol panggil pada ponselnya. Sesaat kemudian, suara tegas namun ramah terdengar dari speaker. "Amara? Apa kau baik-baik saja?" Suara Dimas terdengar. Sahabatnya selalu mampu menenangkan hatinya,
Tapi kali ini, ketegasan Dimas membuat Amara merasa lebih siap. Aku mendengar semuanya. Dimas, jawab Amara pelan namun mantap. Rafael dan ibunya, mereka merencanakan sesuatu yang berbahaya. Mereka ingin menghilangkanku demi harta. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dimas terdiam sejenak, kemudian berkata, aku mengerti. Kita harus bertindak diam-diam. Kita buat rencana langkah demi langkah, tanpa memberi mereka kesempatan mencurigai apapun. Amara mengangguk, meski Dimas tidak bisa melihatnya. Aku ingin mengamati mereka, mengumpulkan bukti, dan menemukan cara untuk membalikan situasi. Tapi aku juga butuh strategi. Aku tidak bisa langsung menghadapi mereka. Mereka terlalu licik. Dimas tersenyum tipis, meski suara tetap serius. Itulah kenapa aku akan membantumu. Kita mulai dari pengawasan penuh. Setiap gerak mereka, setiap kata yang mereka ucapkan, harus tercatat. Dan saat waktunya tiba, kita pastikan mereka sendiri yang menjerat diri mereka. Amara menulis beberapa catatan, merencanakan pengawasan, jebakan kecil, dan pengumpulan bukti. Ia juga menyiapkan kode rahasia dengan Dimas agar komunikasi mereka tetap aman. Dimas, kita harus cepat. Mereka sudah mulai bergerak, ujar Amara, matanya menatap layar dengan tekad membara. Jangan khawatir. Kita lakukan ini dengan tenang. Kita biarkan mereka mengira mereka mengendalikan semuanya. Padahal justru kita yang memegang kendali, jawab Dimas. Malam itu, Amara tidur dengan kepala penuh strategi. Ia tahu satu hal, permainan diam-diam baru saja dimulai. Rafael dan Selina mengira mereka berada di atas angin, tapi Amara dan Dimas sekarang sudah memegang informasi, rencana, dan tekad yang cukup untuk membalikan segalanya. Amara duduk di meja belajarnya, memegang beberapa kamera mini dan alat perekam suara yang baru saja ia beli. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mengalir. Ia tahu setiap langkahnya sekarang sangat menentukan. Dengan hati-hati, Amara menempatkan kamera kecil di beberapa sudut strategis rumah. Di ruang kerja Rafael, di lorong menuju kamar, bahkan di ruang tamu yang sering menjadi tempat pertemuan rahasia mereka. Semua perangkat itu tersembunyi rapi, tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Setelah semua terpasang, ia menyalakan alat perekam suara, memastikan semuanya bekerja. Ia duduk di balik tirai tebal, menatap layar kecil yang menampilkan feed dari setiap kamera. Setiap gerakan Rafael atau Selina kini bisa ia pantau secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, momen yang ditunggu muncul. Rafael dan Selina kembali ke ruang kerja pada malam hari, berbicara dalam nada rendah. Kata-kata mereka terekam jelas. Kita harus cepat. Besok malam semuanya harus selesai, kata Selina. Amara tidak boleh selamat. Semua hartanya harus menjadi milik kita. Rafael terlihat tegang, namun ia mengangguk. Aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak ada yang akan menaruh curiga. Kita tidak bisa gagal. Amara menelan ludah. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ini bukan lagi firasat, bukan lagi kecurigaan samar, ini adalah kenyataan yang mematikan. Ia memutar rekaman itu kembali, memastikan setiap detail terdengar jelas. Tindakan mereka, nada suara, hingga jeda di antara kata-kata semuanya memberikan gambaran rencana pembunuhan yang mereka siapkan. Dengan hati-hati, Amara menyimpan rekaman itu di beberapa perangkat berbeda. Ia tahu, bukti ini akan menjadi senjata terpentingnya saat waktunya untuk membalas dendam tiba. Sambil menatap layar, Amara tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh tekad. Rafael dan Selina mengira mereka mengendalikan segalanya. Tetapi sekarang, setiap gerakan mereka ada dalam pantauannya. Dan Amara tahu satu hal, ketika waktunya tiba, bukti ini akan menjadi senjata yang menghancurkan rencana mereka sendiri. Malam itu, Amara tidur dengan kepala penuh strategi. Rumah yang sebelumnya terasa seperti perangkap kini menjadi medan perangnya.
Dan ia sudah memegang kendali. Amara menatap cermin panjang di ruang pribadinya. Wajahnya yang cantik dan tegas kini tersembunyi di balik riasan yang berbeda. Lebih sederhana, nyaris tak menarik perhatian. Rambut panjangnya disanggul rapi. Pakaian gelap menutupi lekuk tubuhnya, dan kacamata hitam menambahkan kesan anonim. Ia bukan lagi Amara yang mereka kenal. Ia adalah pengamat diam yang tak terlihat. Malam itu, Amara meninggalkan rumah dengan langkah tenang, berpura-pura pergi untuk urusan pribadi. Namun tujuannya berbeda. Ia ingin mendekati Rafael dan Selina di lokasi yang sering mereka gunakan untuk pertemuan rahasia, tanpa mereka menyadarinya. Di taman belakang rumah, Amara bersembunyi di balik semak-semak, mengamati dari jarak aman. Rafael dan Selina muncul, berbicara dalam nada rendah. Amara menahan napas, mencatat gerakan mereka. Setiap gestur, setiap kata, kini lebih jelas karena ia berada lebih dekat dari sebelumnya, tanpa terdeteksi. Kau sudah menyiapkan semua dokumen? Selina bertanya. Besok malam semuanya harus berjalan sempurna. Rafael mengangguk. Aku sudah mengatur semuanya. Amara tidak akan curiga sedikit pun. Kita tidak boleh gagal. Amara mencatat setiap detail. Mulai dari posisi dokumen hingga rencana mereka yang tersembunyi di catatan kecil. Ia tahu, semakin dekat ia dengan mereka, semakin banyak informasi yang bisa dikumpulkan. Setelah beberapa menit mengamati, Amara mundur perlahan, memastikan tidak meninggalkan jejak. Di balik senyum dinginnya, ada kepuasan. Rafael dan Selina mengira mereka aman, mengira tidak ada yang mengintai. Padahal, Amara kini memiliki bukti lebih kuat dan pemahaman lebih mendalam tentang strategi mereka. Kembali di rumah, Amara menyalakan laptopnya dan memasukkan catatan serta rekaman baru ke arsip rahasia. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa permainan ini mulai berpihak padanya. Dengan penyamaran dan pengamatan diam-diam, Amara kini bisa merancang langkah balas dendam dengan lebih presisi, tanpa satupun dari mereka menyadari bahaya yang mendekat. Malam itu, Amara tidur dengan satu pemikiran yang jelas. Mereka pikir aku lemah. Padahal, aku sudah selangkah di depan mereka. Beberapa hari setelah Amara mulai menyamar dan mengintai, suasana di rumah mulai berubah. Rafael yang biasanya percaya diri, kini tampak gelisah. Setiap gerakan orang-orang di sekitarnya menjadi perhatian, setiap bisikan terdengar mencurigakan. Ia mulai merasa seolah-olah ada mata yang selalu mengawasinya, tanpa tahu siapa pengamat itu. Apakah kau yakin semuanya aman? Tanya Selina pada Rafael suatu malam, matanya menatap tajam. Rafael menghela napas panjang, wajahnya tegang. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang salah. Aku merasa ada yang memperhatikan kita, Ibu. Setiap langkahku, setiap kata yang kuucapkan, sepertinya mereka bisa tahu. Selina mencondongkan tubuhnya, menatap putranya. Kau mulai curiga pada siapa? Apakah ada orang yang dekat denganmu? Rafael menatap sekeliling rumah. Matanya menyapu setiap sudut. Aku tidak yakin. Mungkin staf? Mungkin seseorang dari luar? Amara, yang diam-diam menonton melalui kamera tersembunyi, tersenyum tipis. Ia sengaja menanam jejak-jejak kecil. Dokumen yang berpindah posisi, catatan samar yang sengaja terlihat, bahkan suara langkah yang dibuat-buat. Semua itu membuat Rafael mulai curiga. Namun tidak pernah menyangka sumbernya adalah istrinya sendiri. Rafael mulai memanggil beberapa orang yang dekat dengannya untuk memastikan loyalitas mereka, menanyakan hal-hal yang seharusnya sepele. Ia mengamati reaksi mereka, mencari tanda-tanda kebohongan. Namun Amara tahu persis bagaimana menahan jarak, bagaimana tidak meninggalkan jejak yang bisa menguak identitasnya. Selina melihat gelisah putranya dan tersenyum tipis di balik bayangan lampu. Kau mulai belajar waspada, bisiknya. Itu baik, tapi jangan terlalu curiga pada orang yang salah. Sementara itu, Amara mencatat setiap reaksi Rafael, setiap keraguan yang muncul.
Strateginya berhasil. Ia bukan hanya mengumpulkan bukti, tapi juga mulai menimbulkan ketidakpercayaan di antara mereka sendiri. Rafael mulai mempertanyakan kesetiaan orang-orang di sekitarnya, tanpa menyadari bahwa ketidakpercayaan itu sebenarnya adalah jebakan yang dibuat Amara. Di kamar pribadinya, Amara menulis catatan kecil. Mereka mulai curiga, tapi mereka salah sasaran. Ketika semuanya runtuh, ketakutan mereka sendiri akan menjadi alatku. Malam itu, Amara tidur dengan perasaan lega sekaligus waspada. Rencana diam-diamnya mulai berhasil. Rafael dan Selina kini mulai terguncang, tidak lagi sekuat sebelumnya. Dan Amara tahu, ketegangan ini hanya awal dari kehancuran yang akan datang. Di balik lampu jalan yang redup, sebuah mobil hitam berhenti di luar rumah Amara. Dari dalam, seorang pria berpakaian rapi turun perlahan. Detektif Vega, terkenal karena keahliannya mengungkap kasus sulit, kini sedang menjalankan misi yang tidak boleh diketahui siapapun. Laporan anonim tentang adanya rencana gelap di rumah mewah itu membuatnya penasaran. Identitas pelapor tetap dirahasiakan, tapi setiap petunjuk diarahkan ke rumah Amara. Vega tahu, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian mutlak. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan langkah tenang, Vega mengamati rumah dari jarak jauh, mencatat setiap gerakan. Lampu di ruang tamu menyala, bayangan di jendela bergerak. Apakah itu Rafael? Apakah ada orang lain yang datang? Vega mengambil catatan, menandai setiap detail, setiap pola yang muncul. Di dalam rumah, Amara sedang meninjau rekaman kamera tersembunyinya. Ia tidak tahu bahwa Vega juga sudah mulai memperhatikan rumahnya dari luar. Kedua pihak sama-sama bergerak diam-diam, masing-masing dengan tujuan berbeda. Amara ingin melindungi diri dan mengumpulkan bukti, sementara Vega mencoba mengungkap potensi ancaman yang dilaporkan kepadanya. Vega memutuskan untuk mendekat perlahan ke sisi rumah, menggunakan bayangan dan semak-semak sebagai penyamaran. Setiap langkah diperhitungkan, memastikan tidak ada suara yang menimbulkan kecurigaan. Matanya yang tajam menangkap hal-hal kecil, gerakan yang tidak wajar, pintu yang tertutup rapat, lampu yang berkedip samar, semua tanda bahwa ada aktivitas yang tidak biasa. Sementara itu, Amara menulis catatan strategi baru. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya pengawasan eksternal. Namun ia belum mengetahui identitas Vega. Keberadaan detektif itu menambahkan lapisan keamanan tak terduga, sekaligus memperkuat posisinya untuk melawan Rafael dan Selina. Vega menepi di balik pohon, menarik notebook dan mencatat setiap detail. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang sangat berbahaya, gumamnya pelan. Ia tahu, ini bukan kasus biasa. Jika apa yang dilaporkan benar, hidup Amara mungkin berada dalam ancaman serius. Malam itu, kedua pihak, Amara yang waspada dan Vega yang diam-diam menyelidik, saling mengamati dunia mereka masing-masing. Satu fakta jelas, bahaya semakin dekat, dan setiap langkah berikutnya harus diperhitungkan dengan cermat. Amara menatap meja kerjanya, dikelilingi dokumen dan catatan yang sudah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Rafael dan Selina sudah cukup lengah. Amara bisa memanfaatkan situasi ini. Ia memutuskan untuk membuat Rafael panik dengan bukti palsu yang tampak nyata. Dengan hati-hati, Amara menyusun dokumen dan catatan yang menampilkan skema seolah-olah ada pihak ketiga yang mengetahui rencana mereka. Beberapa dokumen tampak seperti laporan bank, beberapa catatan seperti pesan rahasia yang disadap, dan beberapa foto palsu menandakan bahwa seseorang telah menonton mereka dari luar. Semua ini sengaja dibuat agar terlihat seperti bukti nyata bagi Rafael. Ia menempatkan bukti itu di beberapa tempat, di laci meja kerja Rafael, di ruang kerja Selina, dan di tas yang biasa dibawa Rafael. Setiap penempatan diperhitungkan agar mudah ditemukan, tapi tidak terlihat seperti jebakan langsung. Malam itu, Rafael menemukan salah satu dokumen secara tidak sengaja saat menata meja kerjanya. Ia membuka folder itu, membaca dengan cepat, dan wajahnya berubah pucat. Apa ini? Gumamnya, napasnya mulai tersengal.
Ia melihat tanda-tanda yang seolah menunjukkan seseorang sedang mengawasi mereka, memantau setiap langkah mereka. Selina, yang berada di ruangan sebelah, menyadari ketegangan Rafael. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada dingin, mencoba tetap tenang. Rafael menatapnya dengan mata lebar. Ketakutan mulai terlihat jelas. Ini seperti seseorang tahu tentang rencana kita. Bagaimana bisa ini sampai ke sini? Di tempat lain, Amara duduk diam, mengamati melalui kamera tersembunyi. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Rafael kini mulai panik, dan Amara tahu, bukti palsu ini berhasil membuat mereka terguncang. Ia menulis catatan singkat untuk dirinya sendiri. Ketakutan mereka adalah alatku. Semakin mereka panik, semakin mudah langkahku berikutnya. Sekarang permainan benar-benar dimulai. Malam itu, Rafael tidak bisa tidur. Setiap suara, setiap langkah, membuatnya merasa diintai. Amara telah membuat Rafael terjebak, dan jebakan itu hanyalah awal dari runtuhnya rencana gelap yang mereka susun selama ini. Selina duduk di ruang tamu yang tenang, tangannya menatap cangkir teh hangat yang hampir tak tersentuh. Biasanya, setiap rencana berjalan dengan lancar, setiap langkah Rafael mengikuti arahan tanpa pertanyaan. Namun malam ini, sesuatu terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada yang aneh, gumam Selina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia memutar gelas di tangannya, melihat cahaya lampu yang memantul dari permukaan teh. Setiap gerakan Rafael yang biasanya lancar kini tampak tegang, matanya sering melirik ke sudut rumah seolah menunggu sesuatu. Selina mencoba menenangkan diri, mengingat semua yang telah ia rencanakan. Ini mustahil. Semua seharusnya terkendali. Rafael, aku mengawasi semuanya. Pikirnya, namun perasaan gelisah itu tetap ada. Ia meninjau kembali dokumen-dokumen yang tersusun rapi di meja kerja. Beberapa di antaranya tampak seperti ditempatkan dengan sengaja. Berbeda dari cara biasanya Rafael mengatur dokumen. Ada catatan samar yang seolah menandakan seseorang mengetahui rencana mereka. Tapi siapa? Selina tidak bisa menjawabnya. Rafael masuk ke ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya terlihat cemas. Ibu, aku rasa ada yang salah, ucapnya. Suaranya bergetar. Selina menatap putranya, merasakan ketegangan yang sama. Rafael, tenang. Apa maksudmu? Selina mencoba menahan rasa gelisah yang mulai menyeruak ke permukaan. Aku menemukan beberapa hal, dokumen, catatan, ada jejak yang seharusnya tidak ada. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya, jawab Rafael. Selina menelan ludah. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Ketika Rafael mulai curiga, ia merasa kendali yang selama ini dimilikinya mulai goyah. Gelisah itu mulai menular, membuatnya meragukan setiap langkah, setiap keputusan yang dibuatnya sendiri. Di kamar pribadinya, Amara duduk diam, menonton melalui kamera tersembunyi. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Strategi diam-diamnya berhasil. Rafael mulai panik, dan sekarang, Selina mulai merasakan kegelisahan yang sama. Permainan yang ia rencanakan mulai meruntuhkan mental lawan, tanpa mereka tahu siapa yang mengendalikan semuanya. Malam itu, Selina tidur dengan rasa tidak nyaman. Hatinya gelisah, pikirannya penuh pertanyaan. Namun jawaban itu masih tersembunyi, jauh di tangan Amara, yang perlahan-lahan memegang kendali penuh atas permainan ini. Amara duduk di ruang kerjanya, laptop terbuka di depannya. Di sampingnya, sahabatnya Dimas memperhatikan dengan mata penuh antisipasi. Di layar, rekaman kamera tersembunyi menampilkan Rafael dan Selina dalam pertemuan rahasia beberapa malam lalu. Lihat ini, kata Amara pelan, tangannya menunjuk ke layar. Mereka benar-benar merencanakan semuanya. Rencana pembunuhan dan pengambil alihan harta. Dimas mencondongkan tubuh, matanya fokus pada rekaman. Ia melihat bagaimana Rafael dan Selina berbicara dalam nada rendah, dengan gerakan yang penuh ketelitian.
Kita harus cepat. Besok malam semuanya harus selesai. Terdengar suara Selina, dingin dan tegas. Rafael terlihat ragu, tapi ia menunduk dan berkata, "Aku sudah menyiapkan semuanya. Tidak ada yang akan menaruh curiga. Kita tidak bisa gagal." Amara menekan tombol pause sejenak, menunjuk bagian tertentu di rekaman. "Dengar ini, Dimas." Kata-kata mereka jelas. Mereka menganggap aku tidak akan mengetahui apapun. Tapi sekarang, aku punya bukti. Ini bukan sekadar firasat, ini kenyataan. Dimas mengangguk perlahan. Ini luar biasa. Sekarang kita tahu persis apa yang mereka rencanakan. Kita bisa mulai menyusun langkah balas dendammu, dan lebih penting lagi, memastikan keselamatanmu. Amara tersenyum tipis. Mata tajamnya menyala dengan tekad. Mereka pikir mereka mengendalikan semuanya. Padahal, dengan bukti ini, kita yang memegang kendali. Setiap langkah mereka bisa kita pantau. Setiap rencana mereka bisa kita hancurkan sebelum dijalankan. Ia menekan tombol play lagi, membiarkan rekaman berjalan. Setiap kata yang diucapkan Rafael dan Selina terekam jelas, menjadi pedoman bagi Amara untuk merancang strategi. Dimas menepuk bahu Amara. Kita harus bergerak hati-hati. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan pernah melihat datang apa yang akan terjadi. Amara menatap layar dengan tekad membara. Malam itu, bukti yang dikumpulkannya bukan sekadar alat pengawas. Itu adalah kunci untuk membalikkan permainan. Rafael dan Selina mungkin telah merencanakan semuanya dengan rapi. Tapi sekarang, rahasia mereka ada di tangan Amara. Dan Amara tahu satu hal, balas dendamnya baru saja mulai. Kegelisahan Rafael semakin meningkat. Setelah menemukan beberapa dokumen palsu yang ditinggalkan Amara, pikirannya mulai kacau. Ia yang biasanya tenang dan penuh perhitungan kini merasa terpojok. Setiap suara di rumah, setiap langkah di lorong, membuatnya panik. Bagaimana bisa ini terjadi? Gumam Rafael sendiri di ruang kerja, menatap tumpukan dokumen yang tampak seperti bukti bahwa seseorang telah mengawasi mereka. Ia mencoba menata ulang rencananya, tetapi kepanikan membuat setiap langkahnya goyah. Selina masuk, wajahnya tetap dingin, tapi ia merasakan perubahan dalam sikap putranya. "Rafael, kau terlihat berbeda. Apa yang terjadi?" Aku melakukan semuanya. Tapi, sepertinya ada yang salah. Semua orang bisa saja mengawasi kita. Aku harus bertindak lebih cepat, jawab Rafael, suaranya gemetar. Dalam kepanikannya, Rafael mulai membuat keputusan tergesa-gesa. Ia memindahkan dokumen penting ke tempat yang salah, menghubungi orang yang seharusnya tidak ia libatkan, bahkan mengubah beberapa rencana tanpa koordinasi dengan Selina. Setiap tindakan yang ia ambil tanpa pertimbangan membuat rencana mereka semakin berantakan. Amara, yang menonton melalui kamera tersembunyi, tersenyum tipis. "Panikmu adalah alatku," bisiknya dalam hati. "Semakin kau mencoba mengendalikan, semakin kau hancurkan dirimu sendiri." Rafael mencoba menutupi kesalahannya dengan berkata pada Selina, "Aku akan memperbaiki semuanya malam ini. Tidak ada yang boleh tahu, tidak ada yang boleh curiga." Tapi Selina mulai menyadari bahwa kendali mereka perlahan-lahan lepas. "Rafael, kau membuat kesalahan, dan aku bisa merasakannya. Kita harus tenang. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu," ucapnya, namun ketegangan jelas terlihat di matanya. Sementara itu, Amara mencatat setiap kesalahan Rafael. Dari langkah tergesa-gesa hingga keputusan ceroboh, semuanya menjadi bahan untuk jebakan berikutnya. Rafael telah mulai mematahkan rencana mereka sendiri, tanpa Amara harus mengintervensi langsung. Malam itu, Rafael duduk di ruang kerjanya, wajah pucat dan tangan gemetar. Kesalahan demi kesalahan membuatnya hampir kehilangan kontrol. Satu hal jelas bagi Amara, kekacauan yang dibuat Rafael sendiri semakin memperkuat posisinya untuk membalas dendam. Amara menatap layar laptopnya,
Mata tajamnya mengamati setiap rekaman yang ia kumpulkan. Rafael sudah mulai membuat kesalahan fatal akibat paniknya sendiri. Dan kini saatnya untuk mengalihkan perhatian dan menjebak Selina. Selina, yang selama ini mengandalkan kecerdikan dan ketenangan, mulai menunjukkan retakan. Amara menyadari bahwa Selina selalu memeriksa dokumen dan gerak-gerik Rafael, tapi jarang menaruh perhatian pada hal-hal lain di sekitarnya. Inilah celah yang akan dimanfaatkan Amara. Dengan hati-hati, Amara menanam dokumen palsu dan catatan samar di ruang kerja Selina, seolah-olah ada pihak ketiga yang mulai mengetahui setiap langkahnya. Beberapa dokumen berisi pesan samar tentang pengawasan dan ancaman tersembunyi, sementara beberapa lainnya tampak seperti bukti bahwa Rafael mulai meragukan ibu mertuanya sendiri. Amara tersenyum tipis. Selina tidak akan tahu siapa yang menaruhnya. Tapi panik akan muncul begitu ia membaca ini, pikirnya. Malam itu, Selina masuk ke ruang kerja dan segera menangkap beberapa hal yang berbeda. Dokumen yang biasanya tersusun rapi kini berpindah tempat. Beberapa catatan tampak baru dan seolah menyindir rencana mereka. Matanya menyipit, tangan gemetar saat ia membaca setiap lembar. Apa ini? Gumam Selina. Suara dingin mulai terguncang. Siapa yang bermain-main dengan ini? Amara menatap dari kamera tersembunyi, menikmati ketegangan yang mulai muncul. Selina yang selalu percaya diri kini mulai mempertanyakan segala sesuatu di sekitarnya. Rafael sudah terguncang, dan sekarang Selina mulai panik, persis seperti yang diinginkan Amara. Dengan jebakan ini, Amara tidak hanya mengamati. Ia mulai mengubah alur permainan, memaksa lawan untuk melakukan kesalahan demi kesalahan tanpa menyadari bahwa ia adalah arsitek di balik semuanya. Di catatan pribadinya, Amara menulis, "Mereka mengira mereka mengendalikan semuanya. Padahal aku yang menggerakkan papan catur ini. Setiap langkah mereka akan menjadi jebakan bagi diri mereka sendiri." Malam itu, Amara tidur dengan kepala dingin dan senyum tipis di bibirnya. Langkah berikutnya sudah jelas. Ia akan membiarkan Selina semakin panik, memancing kesalahan besar, dan semakin memperkuat posisinya sebelum serangan terakhir dimulai. Malam itu, rumah tampak sunyi. Hanya terdengar desah angin di luar jendela. Rafael dan Selina berkumpul di ruang kerja. Wajah mereka tegang. Ini malam yang mereka tunggu untuk menyingkirkan Amara. Malam di mana rencana gelap mereka akan dijalankan. Kita tidak bisa menunda lagi, bisik Selina, matanya menyipit. Semua sudah siap. Amara harus hilang malam ini. Rafael mengangguk, tangan gemetar menahan ketegangan. Aku tahu, tapi aku merasa ada yang salah. Aku punya firasat buruk. Selina menatap putranya tajam. Firasat tidak ada gunanya. Kita sudah mengatur segalanya dengan rapi. Tidak ada yang akan curiga. Namun, yang tidak mereka tahu adalah Amara sudah mengantisipasi malam ini. Setiap langkah mereka, setiap pintu yang akan mereka lewati, telah ia perhitungkan. Kamera tersembunyi, catatan palsu, dan jebakan kecil yang ia tanam membuat Rafael dan Selina bergerak dalam ilusi bahwa mereka memegang kendali. Padahal sebenarnya, mereka berjalan lurus ke dalam perangkap. Rafael mulai bergerak, membawa dokumen dan alat yang ia pikir bisa mengamankan rencana mereka. Selina mengikuti, mata selalu menatap sekitar, hati mereka penuh ketegangan. Tiba-tiba, bunyi alarm samar berbunyi di ruang yang biasanya kosong. Rafael terkejut, terhuyung mundur. Sementara Selina menatap sekeliling, panik mulai terlihat. Lampu di beberapa sudut ruangan menyala otomatis, menyoroti posisi mereka, tepat seperti yang telah direncanakan Amara. Ini mustahil, teriak Rafael, panik mulai menguasainya. Selina memandangnya, wajahnya pucat, sadar bahwa sesuatu telah salah. Dari posisi aman, Amara menonton melalui layar. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Mereka terjebak. Semua rencana mereka kini kacau, dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengatur segalanya. Rafael mencoba mencari jalan keluar,
menendang beberapa dokumen yang ternyata jebakan kecil yang dibuat Amara, catatan palsu, foto-foto yang menyesatkan, semua sengaja untuk membuat mereka bingung dan saling menuduh. Selina mulai gemetar, ketegangan semakin memuncak. Malam itu, dua orang yang semula percaya diri dan licik kini saling curiga, panik, dan kehilangan kendali. Amara tahu satu hal, jebakan ini berhasil, dan dari sini, langkah berikutnya untuk menghancurkan mereka sudah jelas. Dalam catatan pribadinya, Amara menulis dengan kepuasan. Mereka pikir mereka bermain di atas angin. Tapi malam ini, segalanya mulai berubah. Sekarang giliranku untuk mengendalikan permainan sepenuhnya. Pagi itu, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Rafael dan Selina masih terguncang akibat jebakan malam sebelumnya. Ketegangan dan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Tidak ada lagi rasa percaya diri, hanya kepanikan yang perlahan merayap. Di kamar pribadinya, Amara duduk dengan tenang di depan laptop, menyusun catatan dan rekaman yang sudah ia kumpulkan sejak awal. Setiap dokumen, setiap percakapan, setiap gerakan mereka terekam sempurna. Semua bukti ada di tangannya, dan ia tahu, dengan bukti itu, ia memiliki kendali penuh atas segalanya. Ia menatap layar dan tersenyum tipis. Mereka pikir mereka bisa menyingkirkanku. Mereka salah besar. Sekarang, segalanya ada di tanganku. Amara mulai menyusun strategi berikutnya. Rafael dan Selina sudah kehilangan rasa aman. Setiap langkah mereka kini penuh keraguan, sementara Amara bisa memprediksi tindakan mereka sebelum mereka melakukannya. Bukti-bukti yang ia miliki bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi juga menjadi senjata untuk menghancurkan rencana mereka secara perlahan. Dimas yang berada di sisi Amara menepuk bahu sahabatnya. Kau benar-benar memegang kendali sekarang, katanya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dimainkan. Amara mengangguk. Dan itulah yang akan membuat mereka hancur. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan punya jalan keluar. Semua bukti, semua rekaman, semuanya sudah lengkap. Tidak ada yang bisa menyangkal. Ia menelusuri rekaman demi rekaman, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa digunakan Rafael atau Selina untuk membela diri. Semuanya tertata rapi, siap digunakan ketika Amara memutuskan untuk mengungkap semuanya. Malam itu, Amara tidur dengan kepala dingin dan senyum tipis. Ia bukan lagi korban yang terpojok. Ia adalah pengendali permainan, arsitek dari setiap jebakan yang berhasil membuat lawannya panik dan saling curiga. Satu hal jelas di benaknya. Dari posisi ini, Amara bisa menentukan siapa yang akan jatuh terlebih dahulu, dan bagaimana mereka akan hancur. Sore itu, Selina dipanggil ke ruang kerja Amara. Wajahnya tegang, langkahnya berat. Namun ia mencoba menampilkan ketenangan yang palsu. Ia tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu itu. Amara duduk di kursi dengan kepala dingin. Di depannya tumpukan dokumen dan laptop yang menyala. Tanpa perlu banyak kata, Amara menekan tombol play. Layar menampilkan rekaman yang selama ini diam-diam ia kumpulkan. Percakapan Rafael dan Selina, rencana mereka untuk menyingkirkan Amara, bahkan bukti-bukti kecil yang menunjukkan mereka telah berbohong dan merencanakan sesuatu secara sistematis. Selina menatap layar, mata terbelalak, bibirnya tercekat. Ini tidak mungkin, gumamnya, suaranya bergetar. Amara menatapnya dengan mata tajam. Semua ini nyata, Selina. Setiap kata, setiap gerakan, setiap rencana yang kalian buat untuk menyingkirkanku, aku punya semuanya. Dan sekarang, aku yang memegang kendali. Selina mencoba menutupi rasa paniknya. Kau tidak bisa begitu. Ini semua, rencana Rafael. Aku, itu tidak sepenuhnya. Amara mengangkat tangan, memotong pembicaraan Selina dengan tegas. Jangan coba membela diri. Bukti ada di depanmu. Semua rekaman ini jelas menunjukkan niatmu. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Selina menunduk, tubuhnya gemetar. Ia sadar bahwa posisinya telah terpojok.
Rafael yang biasanya menjadi pelindungnya kini sedang dibuat panik oleh jebakan Amara, dan Selina sendiri kini menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak lagi bisa mengendalikan situasi. Amara menutup laptop dan menatap Selina dengan dingin. Kau pikir kau licik, tapi kau lupa satu hal. Aku selalu mengamati, selalu mempersiapkan, dan selalu satu langkah di depan. Sekarang, semuanya ada di tanganku. Selina hanya bisa terdiam, mata berkaca-kaca. Ia mulai memahami bahwa semua kepanikan yang ia rasakan selama ini bukan kebetulan. Itu adalah jebakan Amara, dan kini ia berada di posisi yang tak menguntungkan sama sekali. Amara menulis di catatan pribadinya. Selina terpojok. Rafael panik. Segalanya sesuai rencana. Tidak ada jalan untuk mereka sekarang. Permainan baru saja memasuki babak akhir. Malam itu, Selina pulang dengan rasa takut yang menjerat hatinya. Ia sadar, kendali yang selama ini ia bangun runtuh perlahan. Sementara Amara, dengan kepala dingin dan bukti di tangan, kini sepenuhnya menguasai permainan. Rafael duduk di ruang kerja. Wajahnya pucat dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Setiap dokumen yang ia temukan, setiap catatan yang tersebar, membuat kepanikan semakin menguasainya. Ia tahu kesalahannya sendiri telah memperburuk situasi. Dokumen yang salah tempat, keputusan tergesa-gesa, dan kurangnya koordinasi dengan Selina membuat jebakan Amara semakin efektif. Ini tidak boleh terjadi. Gumam Rafael pelan, tangannya gemetar memegang dokumen yang kini terasa seperti kutukan. Ia mencoba menyusun strategi baru untuk memutarbalikkan keadaan, berusaha menutupi jejak kesalahannya dan menenangkan Selina, yang kini juga mulai goyah. Rafael menelepon Selina dengan nada tergesa-gesa. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kita masih bisa mengendalikan situasi. Aku akan mengatur ulang, semua bisa diperbaiki. Namun Selina menatapnya dengan mata tajam, kesal dan takut sekaligus. Rafael, kita sudah terlalu jauh. Kau sendiri membuat kesalahan, dan aku mulai sadar, ada sesuatu yang mengawasi kita. Kita tidak lagi memegang kendali. Rafael terdiam, kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia menyadari kebenaran yang pahit. Setiap langkah yang ia coba lakukan untuk memperbaiki rencana hanya membuat segalanya lebih kacau. Bukti yang dikumpulkan Amara membuatnya tidak bisa membela diri. Ia tidak bisa lagi menipu. Tidak bisa lagi memanipulasi, posisinya benar-benar terpojok. Di sisi lain, Amara menatap layar laptopnya, memutar ulang rekaman terakhir Rafael dan Selina. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia baru menyadari kesalahannya, tapi sudah terlambat. Segala kepanikan dan kesalahan mereka memperkuat posisiku, pikir Amara. Rafael menatap tumpukan dokumen di hadapannya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Semua yang ia lakukan, semua perhitungan yang salah, kini menjadi alat bagi Amara untuk menguasai situasi. Ia mencoba bertindak, namun setiap langkahnya selalu berakhir sia-sia. Malam itu, Rafael duduk terdiam, menatap dinding dengan pandangan kosong. Kesadarannya pahit. Ia telah mematahkan rencananya sendiri, dan Amara kini memegang kendali penuh. Tidak ada jalan untuk mundur. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Amara duduk tenang di ruang kerjanya, memandang layar laptop dan catatan yang berisi semua bukti. Segala persiapan, rekaman, dokumen palsu, dan jebakan psikologis kini mencapai puncaknya. Malam ini, ia akan membiarkan Rafael dan Selina saling menghancurkan, sementara ia tetap tak tersentuh. Di sisi lain rumah, Rafael dan Selina tampak panik. Setiap catatan yang mereka temukan, setiap dokumen yang bergeser, seolah menuntun mereka untuk saling curiga. Rafael menemukan dokumen yang tampak seperti bukti bahwa Selina telah berkhianat. Selina menemukan catatan yang seolah menunjukkan Rafael ingin menyingkirkannya demi harta. Rafael, kau merencanakan ini tanpa aku tahu. Selina berteriak, wajahnya merah padam. Apa maksudmu, Ibu? Aku tidak. Rafael membela diri, namun kata-katanya terdengar ragu. Ia sendiri mulai merasa bahwa Selina mungkin memang telah berkhianat. Amara mengamati melalui kamera tersembunyi. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu, jebakan ini bekerja sempurna.
Panik dan ketidakpercayaan yang ia tanam kini memicu konflik internal antara dua orang yang semula bersatu. Selina mulai menyerang, menuduh Rafael dengan nada tinggi. Rafael membalas, ketakutan dan kebingungan membuatnya bertindak ceroboh. Mereka saling menghina, saling menuduh, bahkan mulai membuat keputusan tergesa-gesa yang akan merusak posisi masing-masing. Amara mencatat setiap gerakan, setiap kata, memastikan bahwa konflik ini akan memuncak hingga mereka sendiri yang menjerat diri mereka. Tidak ada satupun tindakan dari Amara yang terlihat. Ia tetap menjadi pengamat dingin di balik layar, arsitek dari kehancuran mereka. Malam itu, Rafael dan Selina saling menyerang secara psikologis dan strategis, melakukan kesalahan demi kesalahan. Setiap langkah mereka, setiap tuduhan, semakin memperlemah posisi mereka sendiri. Amara menulis di catatan pribadinya. Jebakan final berhasil. Mereka menghancurkan diri sendiri, tanpa aku harus mengangkat tangan. Tidak ada yang tersisa selain kekalahan mereka. Ketika pagi menjelang, rumah yang dulunya penuh ketegangan kini hanya meninggalkan kehancuran emosional dan kekacauan di antara Rafael dan Selina. Amara, tetap tenang, memegang kendali penuh, sudah selangkah lebih maju, dan siap untuk babak akhir dari balas dendamnya. Ketegangan di rumah kini mencapai puncaknya. Rafael dan Selina duduk berseberangan di ruang tamu, kedua wajah mereka penuh ketegangan. Panik yang menimpa mereka sejak jebakan terakhir Amara mulai berubah menjadi rasa saling curiga yang tajam. Rafael, aku menemukan ini di mejamu, kata Selina, suaranya dingin namun bergetar. Ia menyerahkan dokumen yang tampak seperti bukti bahwa Rafael mungkin telah menyembunyikan informasi dari dirinya. Rafael menatap dokumen itu, jantungnya berdebar kencang. Apa maksudmu? Itu tidak benar. Kau selalu salah paham. Tapi mengapa semuanya mengarah padamu? Selina membalas, matanya menyipit. Dokumen-dokumen ini, catatan ini, rasanya kau mencoba mengkhianatiku. Rafael merasa semakin terpojok. Aku tidak berkhianat. Tapi, aku juga tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Sepertinya ada seseorang yang bermain-main dengan kita. Selina menatap Rafael dengan penuh curiga. Siapa? Siapa yang bisa tahu segalanya kecuali kita sendiri? Rafael, kau mulai menyembunyikan sesuatu, dan aku tahu itu. Amara, yang mengamati melalui kamera tersembunyi, tersenyum tipis. Strateginya berhasil. Ketidakpercayaan kini muncul di antara dua sekutu yang selama ini tampak kuat. Mereka tidak menyadari bahwa semua dokumen dan catatan yang memicu kecurigaan itu adalah jebakan yang telah Amara persiapkan sejak lama. Sekarang mereka saling menghancurkan diri sendiri, pikir Amara dalam hati. Tidak ada yang tersisa untuk mereka kecuali kekacauan, sementara aku tetap selangkah di depan. Rafael mencoba menenangkan dirinya, namun setiap kata yang keluar dari mulut Selina membuatnya semakin panik. Selina, sebaliknya, mulai melakukan tindakan-tindakan tergesa-gesa, menata dokumen, mengatur ulang rencana yang sudah kacau, tanpa mengetahui bahwa semuanya dikendalikan oleh Amara. Malam itu, ketidakpercayaan mereka tumbuh semakin dalam. Saling curiga menjadi senjata yang tak terlihat, dan Amara hanya perlu duduk diam, memantau kehancuran yang ia ciptakan. Dua orang yang tadinya licik dan penuh perhitungan kini terkunci dalam kekacauan yang tak mereka mengerti. Dalam catatan pribadinya, Amara menulis dengan puas. Ketidakpercayaan mereka adalah kekuatan terbesarku. Semakin mereka curiga, semakin mudah aku mengatur langkah berikutnya. Suasana rumah terasa panas, bahkan lampu-lampu ruangan seolah menyoroti ketegangan yang memuncak. Rafael dan Selina saling menatap dengan wajah merah. Napas mereka tersengal-sengal, dan amarah mulai menguasai setiap kata yang keluar. Rafael, aku tidak bisa lagi mempercayaimu, teriak Selina, suaranya pecah. Semua yang terjadi, semua dokumen yang aneh itu, kau pasti terlibat. Rafael membalas dengan keras, suaranya terdengar kasar di ruang tamu. Aku? Kau bercanda. Semua ini pasti ulah seseorang yang ingin menghancurkan kita. Tapi kau malah menuduhku? Selina membanting dokumen ke meja, membuat kertas-kertas berhamburan. Aku lelah dengan kebohonganmu. Setiap gerakanmu mencurigakan, dan aku mulai menyadari, kau tidak lagi bisa dipercaya. Rafael menatapnya, mata penuh panik dan frustrasi. Aku mencoba memperbaiki semuanya,
Tapi kau terlalu cepat menuduh. Kau tidak mengerti. Amara, yang mengamati melalui kamera tersembunyi, tersenyum tipis. Perselisihan ini adalah puncak dari jebakan psikologis yang telah ia siapkan. Rafael dan Selina, yang dulu bekerja sama untuk menyingkirkannya, kini saling menghancurkan diri sendiri. Selina mulai mengatur dokumen-dokumen, mencoba mencari bukti-bukti pengkhianatan Rafael. Rafael, di sisi lain, bergerak tergesa-gesa, mencoba menutupi kesalahan dan menempatkan beberapa catatan palsu yang ia temukan untuk melindungi dirinya, tanpa menyadari bahwa semua itu justru membuatnya semakin terjebak. Lihatlah apa yang kau lakukan. Kau membuat semuanya lebih buruk, teriak Selina, emosinya meluap. Rafael membalas dengan nada panik, mencoba mempertahankan kendali. Aku tidak bermaksud, tapi kita sedang dimanipulasi. Kau harus percaya padaku. Namun Selina menatapnya dengan curiga yang dalam, dan pertengkaran mereka berubah menjadi konflik terbuka. Tidak ada kompromi, tidak ada penenang, hanya amarah dan ketakutan yang memuncak. Amara menulis di catatan pribadinya dengan puas. Perselisihan mereka memuncak, dan semakin mereka bertengkar, semakin mudah langkahku selanjutnya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa semuanya ada di tanganku. Kini, kehancuran mereka sudah dekat. Malam itu, Rafael dan Selina hanya bisa saling menuding dan bertengkar, kehilangan arah dan kendali. Amara, tetap tenang, tahu bahwa jebakan ini sempurna, dan permainan balas dendamnya mendekati babak terakhir. Pagi itu, Rafael duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan keringat dingin menetes di pelipis. Laporan resmi yang baru saja ia terima dari bank dan pengacara membuatnya terkejut. Aset-asetnya dibekukan, rekening terkunci, dan beberapa transaksi mencurigakan yang ia kira aman kini ditelusuri pihak berwenang. Ini tidak mungkin, gumam Rafael, matanya menatap tumpukan dokumen dengan rasa panik. Ia mencoba menelepon pengacaranya, tapi setiap panggilan selalu berakhir dengan nada sibuk atau jawaban yang mengecewakan. Semua jalan keluar yang biasa ia gunakan kini tertutup rapat. Selina, yang biasanya menjadi sekutunya, hanya menatap dari sisi ruangan dengan wajah tegang. Ketegangan di antara mereka meningkat karena rasa saling curiga yang sebelumnya ditanam Amara. Sekarang, Rafael menghadapi masalah yang nyata, bukan lagi sekadar kepanikan psikologis. Amara, dari lokasi tersembunyi, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman dan laporan yang ia susun. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Akhirnya, kejatuhanmu tiba, Rafael. Semua langkahmu sendiri yang membawamu ke sini, pikirnya. Setiap keputusan tergesa-gesa Rafael selama beberapa minggu terakhir. Dokumen yang salah tempat, percobaan menutupi jejak, bahkan panik yang membuatnya mengubah transaksi keuangan. Semuanya kini menjadi bukti yang memberatkan dirinya. Amara tidak perlu mengangkat tangan. Hukum dan masalah keuangan yang ia persiapkan dari jauh bekerja tepat sesuai rencana. Rafael menunduk. Wajahnya menyesal, dan kini ketakutan yang dulu hanya psikologis menjadi nyata. Ia sadar bahwa semuanya runtuh. Harta yang dulu dianggap aman, posisi sosial, bahkan rencananya untuk menyingkirkan Amara, semua berbalik melawan dirinya sendiri. Amara menulis catatan singkat. Rafael jatuh karena kesalahan dan kepanikan sendiri. Tidak ada intervensi langsung dariku, hanya strategi, bukti, dan kesalahan mereka sendiri. Kini, aku benar-benar memegang kendali. Malam itu, Rafael duduk termenung di ruang tamu, mengetahui bahwa posisinya tak lagi aman, dan masa depan yang dulu penuh ambisi kini hancur karena jebakan yang disiapkan Amara dan kesalahannya sendiri. Selina duduk di ruang kerjanya, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Dokumen-dokumen yang dulu menjadi alat kekuasaannya kini berserakan di meja. Beberapa dibekukan, beberapa diambil alih pihak berwenang, dan sisanya tampak seperti jebakan yang ia sendiri tidak mengerti. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya, suaranya nyaris tenggelam. Segala strategi yang selama ini ia andalkan untuk mengendalikan Rafael, Amara, dan harta keluarga mulai runtuh satu persatu. Amara, dari lokasi aman,
menatap layar laptop yang menampilkan setiap langkah Selina. Senyum tipis muncul di wajahnya. Semua gerakan Selina, setiap keputusan ceroboh yang dibuat akibat panik dan ketidakpercayaan, telah membawanya ke titik ini, kehilangan kendali penuh. Selina mencoba menyusun strategi darurat, memindahkan beberapa aset dan menelpon orang-orang yang biasanya menjadi sekutunya. Namun, setiap tindakan yang ia ambil selalu diantisipasi Amara. Bukti, jebakan, dan rekaman yang dikumpulkan Amara membuat semua langkah Selina sia-sia. Harta, semuanya bisa hilang. Gumam Selina. Matanya berkaca-kaca saat menatap laporan keuangan yang menunjukkan rekening dibekukan dan aset yang disita. Ia mulai menyadari bahwa kendali yang ia pikir dimiliki selama ini hanyalah ilusi. Amara menulis di catatan pribadinya. Selina kalah strategi. Semua yang ia pikirkan dan rencanakan kini berbalik melawan dirinya sendiri. Paniknya dan kesalahannya adalah alat terbesarku. Ia tidak lagi memiliki kendali, dan hampir semua hartanya berada di bawah pengaruhku. Malam itu, Selina duduk termenung, menyadari bahwa permainan yang ia kira menguntungkannya telah sepenuhnya berpihak pada Amara. Rasa frustrasi, takut, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Amara, dengan kepala dingin dan bukti lengkap di tangan, kini benar-benar menguasai situasi. Rafael sudah terjerat hukum dan keuangan. Selina kehilangan kendali dan harta, dan Amara, tanpa tersentuh, menjadi pengendali penuh dari semua kekacauan yang tercipta. Malam itu, rumah terasa sunyi, namun ketegangan begitu pekat. Rafael dan Selina duduk terpisah, wajah pucat dan mata gelisah, masing-masing menyadari bahwa mereka sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan mereka selama beberapa minggu terakhir ternyata telah dirancang untuk mengarah ke kekacauan ini, oleh Amara. Rafael memegangi dokumen-dokumen yang kini menjadi bukti hukum dan laporan keuangan yang memberatkannya. Setiap percobaan untuk menutupi jejak dan memperbaiki kesalahan hanya menimbulkan masalah baru. Panik menguasainya, tubuhnya gemetar, dan pikiran kacau, tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Selina, di sisi lain, menatap layar komputer dan dokumen yang dulu menjadi senjata strateginya. Sekarang semuanya berbalik. Rekening dibekukan, aset disita, dan jebakan psikologis Amara membuatnya saling curiga bahkan dengan Rafael. Semua kendali hilang, harta hampir lenyap, dan rasa percaya dirinya hancur. Amara menatap layar dari tempat aman, tersenyum tipis. Setiap langkah mereka telah ia prediksi, setiap kepanikan mereka telah ia arahkan. Tidak ada satupun keputusan mereka yang lolos dari pengaruhnya. Ini semua, karena Amara, gumam Rafael, akhirnya menyadari bahwa korban yang selama ini ia kira akan ia singkirkan ternyata adalah arsitek di balik kekacauan yang kini menjeratnya. Selina hanya bisa menunduk, air mata menetes, menyadari bahwa rencananya sendiri, yang dulunya begitu licik dan terstruktur, telah menghancurkan dirinya sendiri. Rafael dan Selina kini menjadi pion yang saling menghancurkan, sementara Amara, tanpa tersentuh, menjadi pengendali penuh. Amara menulis di catatan pribadinya. Kekacauan total tercipta. Mereka terperangkap di jebakan yang kuatur, saling menghancurkan, tanpa bisa melawan. Tidak ada yang tersisa selain kekalahan mereka. Aku memegang kendali penuh, dan ini baru permulaan kebebasanku. Malam itu, Amara duduk tenang, menikmati kemenangan mutlak. Rafael dan Selina, yang dulu begitu percaya diri dan licik, kini hanyalah bayangan dari ambisi mereka sendiri, terjebak dalam kekacauan yang sepenuhnya diciptakan Amara. Permainan balas dendam telah mencapai puncaknya. Amara keluar sebagai pengendali absolut, sementara Rafael dan Selina terperangkap dalam kehancuran total. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela besar di ruang kerja Amara. Namun di luar keindahan cahaya itu, rumah dan seluruh harta yang dulunya menjadi pusat ambisi Rafael dan Selina kini sepenuhnya berada di tangan Amara. Tidak ada satupun yang tersisa untuk mereka. Setiap aset, properti, rekening bank,
dan dokumen penting telah berhasil ia kuasai dengan rapi. Amara duduk di kursi kulit mewahnya, tangan menopang dagu, matanya menatap panorama kota yang terlihat dari jendela. Senyum tipis menghiasi bibirnya, tapi di balik itu tersimpan rasa puas yang dalam. Segala persiapan, segala strategi, dan setiap jebakan psikologis yang ia rancang akhirnya membuahkan hasil. Semua lawannya, yang dulu tampak tak terkalahkan, kini terperangkap dalam kekacauan yang diciptakannya sendiri. Dimas, sahabat setianya, duduk di sampingnya, tersenyum bangga. Amara, kau benar-benar melakukannya. Mereka tidak pernah menyangka kita akan menang begitu total. Amara mengangguk pelan. Mereka terlalu percaya diri. Mereka meremehkanku, mengira semua akan berjalan sesuai rencana mereka. Tapi aku selalu satu langkah di depan. Sekarang, bukan hanya harta mereka, tapi seluruh kendali ada padaku. Setelah beberapa minggu memantau dan mengarahkan segala sesuatu dari balik layar, Amara mulai merapikan aset-aset yang kini menjadi miliknya. Properti yang dulunya menjadi simbol kekuasaan keluarga Rafael dan Selina kini resmi berada di bawah namanya. Rekening-rekening yang dulu penuh kekayaan kini telah dialihkan secara legal, dengan semua dokumen sah, yang membuat Rafael dan Selina tidak bisa menuntutnya. Ia juga memastikan reputasinya tetap bersih. Di luar, Amara tetap wanita elegan dan sopan yang tampak tak terpengaruh oleh konflik, sehingga tidak ada pihak yang curiga dengan kepemilikan barunya. Semua bukti kesalahan Rafael dan Selina, rekaman rahasia, dan dokumen palsu yang dulu menjadi jebakan, kini tersimpan aman sebagai kartu terakhir, untuk berjaga-jaga jika ada yang mencoba melawan. Amara menelusuri daftar aset dan strategi investasi yang ia ambil alih. Bukan hanya harta, pikirnya, ini tentang kendali. Kendali atas situasi, kendali atas orang-orang yang dulu ingin menghancurkanku, dan kendali atas masa depan yang ingin aku bangun sendiri. Ia tersenyum tipis, mengingat bagaimana Rafael panik, bagaimana Selina terpojok, dan bagaimana kedua lawannya hancur karena kesalahan mereka sendiri. Semua itu memberinya rasa lega dan kemenangan yang tak bisa diukur. Ia bukan lagi korban yang takut dan terpojok. Amara kini adalah penguasa mutlak, arsitek dari setiap perubahan yang terjadi. Dimas menepuk bahu Amara. Sekarang, apa langkahmu selanjutnya? Amara menatap keluar jendela, pandangannya jauh menembus cakrawala kota. Langkah selanjutnya adalah membangun kehidupanku sendiri, dengan harta, kedamaian, dan kebebasan yang dulu hanya bisa aku impikan. Semua ini adalah awal dari hidup baru. Tapi aku akan tetap waspada. Siapapun yang mencoba menggangguku, akan merasakan konsekuensinya. Hari itu, Amara berjalan ke balkon, menyerap udara pagi dengan penuh keyakinan. Di tangannya, ia memegang kendali penuh atas harta, situasi, dan masa depannya. Segala rencana dan intrik yang dulu mencoba menjeratnya kini telah berbalik, membuatnya berdiri di puncak kekuasaan. Di catatan pribadinya, Amara menulis, "Aku bukan lagi korban. Aku adalah penguasa, arsitek dari kehidupanku sendiri. Rafael dan Selina hanyalah bayangan masa lalu, dan semua kekacauan yang mereka ciptakan kini menjadi fondasi kekuatanku." Malam itu, kota terlihat tenang dari balkon Amara. Tapi di dalam rumah, aura kemenangan mutlak memenuhi setiap sudut. Rafael dan Selina hanyalah saksi dari kekacauan mereka sendiri, sementara Amara, dengan kepala dingin dan strategi sempurna, kini berdiri di puncak dunia yang selama ini ia impikan. Malam itu, rumah Amara terasa tenang, hampir tak berisik. Namun di balik ketenangan itu, ada satu sosok yang selalu diam-diam mengawasi setiap gerak langkah, memastikan segala rencana berjalan mulus, Detektif Vega. Vega bukan detektif biasa. Ia dikenal karena kemampuan analisisnya yang tajam dan instingnya yang tak pernah salah. Selama ini, keberadaannya bagai bayangan yang tak terlihat, diam namun selalu hadir ketika dibutuhkan. Amara, yang sejak awal merencanakan balas dendam dengan cermat,
telah meminta bantuannya untuk memastikan semua langkahnya terlindungi. Saat Amara duduk di ruang kerjanya, menata ulang dokumen dan aset yang kini menjadi miliknya, Vega muncul dari bayangan. Pakaian gelapnya dan wajah seriusnya menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan biasa. Semua sudah terkendali, kata Vega, suaranya dalam dan tenang. Rafael dan Selina tidak akan bisa mengganggumu lagi. Dan aku memastikan tidak ada celah yang bisa mereka manfaatkan. Amara tersenyum tipis. Lega. Vega, kau selalu satu langkah di depan. Aku tahu kehadiranmu adalah alasan mengapa semuanya berjalan lancar. Tapi aku ingin lebih dari sekadar pengawasan. Aku ingin memastikan mereka tidak bisa bangkit lagi. Vega mengangguk. Itulah tujuan kita. Aku telah menyiapkan sistem keamanan tambahan, mulai dari kamera tersembunyi, sensor gerak, hingga catatan digital yang memonitor setiap aktivitas mencurigakan. Tidak ada yang bisa lolos tanpa kita ketahui. Ia berjalan menyusuri rumah, memeriksa setiap pintu, jendela, dan lorong. Amara mengikuti dari belakang, memperhatikan setiap gerakan Vega dengan kagum. Kau membuat rumah ini bukan hanya aman, tapi juga menjadi benteng strategiku. Aku bisa fokus membangun masa depan tanpa takut diganggu, kata Amara. Vega menatapnya dengan serius. Itu memang tujuanku. Tapi ingat, Amara, keamanan bukan hanya soal fisik. Aku juga memastikan bukti-bukti yang kita miliki aman, serta siap digunakan jika Rafael atau Selina mencoba melawan secara hukum atau finansial. Mereka sudah terjebak, tapi kita harus antisipatif terhadap segala kemungkinan. Amara tersenyum, menatap Vega. Ia tahu bahwa keberhasilan balas dendamnya bukan hanya karena strategi cerdas, tetapi juga karena bantuan seorang profesional yang bisa membaca situasi dengan sempurna. Kau bukan hanya detektif, Vega. Kau adalah sekutu yang membuat semua rencanaku menjadi nyata, kata Amara. Vega mencondongkan badan, matanya tajam menatap Amara. Dan kau adalah otak di balik semua ini. Semua yang mereka pikir bisa menghancurkanmu, malah berbalik menghancurkan mereka. Aku hanya memastikan tidak ada risiko tersisa. Malam itu, Amara duduk di ruang kerjanya, dikelilingi bukti, dokumen, dan layar yang menampilkan semua pergerakan Rafael dan Selina. Dengan Vega di sisinya, ia merasa aman, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, hanya kendali penuh atas kehidupan dan harta yang selama ini ia perjuangkan. Di catatan pribadinya, Amara menulis, dengan Vega di sisiku, aku bukan hanya menang dalam permainan ini. Aku aman. Aku bebas. Semua yang dulu menakutkanku kini menjadi alatku. Masa depan adalah milikku sepenuhnya. Vega menutup laptop, memastikan semua sistem aman. Semua siap. Amara. Tidak ada celah. Tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Amara menatap kota dari jendela. Napasnya dalam dan lega. Malam itu bukan sekadar kemenangan atas Rafael dan Selina, tetapi juga penegasan bahwa ia kini memiliki perlindungan lengkap, sekutu yang bisa diandalkan, dan kendali mutlak atas setiap langkah hidupnya. Hari-hari Rafael kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia duduk sendiri di apartemen sewaan yang sempit, jauh dari kemewahan dan kekuasaan yang dulu ia miliki. Lantai dingin dan dinding kosong menjadi saksi bisu kehancurannya. Semua harta yang dulunya membanggakannya, rumah besar, rekening penuh, mobil mewah, sudah lenyap atau dibekukan. Setiap benda yang tersisa hanyalah pengingat pahit dari ambisi dan keserakahannya. Rafael menatap layar laptop, mencoba mencari informasi tentang kemungkinan jalan keluar, tapi setiap dokumen yang ia temukan menegaskan satu hal, reputasinya hancur. Semua orang yang dulu menghormatinya sekarang menjauh, menatapnya dengan rasa jijik atau cemoohan. Rekam jejak kesalahan dan keterlibatannya dalam rencana gelap untuk menyingkirkan Amara telah menyebar, dan ia tak bisa lagi memutarbalikkan keadaan. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan,
dan bisikan kata-kata penyesalan. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku mengira bisa mengendalikan semuanya tanpa memperhitungkan amarah? Setiap malam, Rafael dihantui bayangan kegagalan. Ia teringat bagaimana amarah memutarbalikkan setiap rencana, bagaimana Selina mulai curiga padanya, dan bagaimana jebakan psikologi serta hukum yang disiapkan amarah menghancurkan segalanya. Ia sadar bahwa keserakahan dan ambisinya sendiri yang membawanya ke titik ini. Teman-temannya yang dulu selalu mengandalkannya sekarang menolak bertemu. Beberapa bahkan menjauhi kontak setelah mendengar berita tentang keterlibatannya dalam rencana gelap. Rafael merasa dunia runtuh di sekelilingnya, dan kesepian kini menjadi teman satu-satunya. Di sebuah malam dingin, Rafael menatap keluar jendela apartemennya, menatap lampu kota yang bersinar tanpa peduli pada kehancurannya. Amarah, dia benar-benar satu langkah di depanku. Gumamnya. Segalanya yang kupikirkan sebagai keunggulan. Semua itu justru menjadi kelemahanku. Kata-kata itu tidak hanya pengakuan pada dirinya sendiri, tapi juga penyesalan yang mendalam. Rafael memahami bahwa kebodohan, keserakahan, dan kesombongannya telah menempatkannya pada kekalahan yang absolut. Harta hilang, reputasi hancur, sekutu lenyap, dan bahkan Selina kini tidak lagi bisa ia percayai. Ia mencoba menulis surat untuk memperbaiki nama baiknya. Namun setiap kata yang keluar terasa hampa. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menebus kehancurannya. Tidak ada cara untuk membalikan waktu dan menghindari jebakan yang telah dipersiapkan amarah. Rafael menunduk, menyadari satu hal pahit. Ia bukan lagi penguasa, bukan lagi orang yang berkuasa, bukan lagi orang yang ditakuti. Ia hanyalah bayangan dari kesalahan dan ambisi yang terlalu besar. Dan amarah kini berdiri tegak di puncak, bebas dan tak tersentuh. Di catatan pribadinya, Rafael menulis dengan tinta yang bergetar. Semua yang kupikir bisa kupegang. Semuanya hilang. Amarah, dia lebih dari sekadar lawan. Dia adalah pembalasan yang sempurna. Aku hanya bisa menyesal sambil menatap kehancuranku sendiri. Malam itu, Rafael menutup laptop, menatap langit gelap, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami rasa kekalahan mutlak. Bukan sekadar harta yang hilang, tapi kehancuran reputasi, kekuasaan, dan semua ambisi yang pernah ia bangun. Selina menatap rumah kosong yang dulu penuh dengan kemewahan dan kekuasaannya. Kini, semuanya telah hilang, aset yang ia andalkan lenyap, rekening dibekukan, dan reputasinya hancur berantakan. Bahkan orang-orang yang dulu mengaguminya kini menjauhi, menghindari kontak, atau menatapnya dengan rasa jijik. Ia duduk di kursi, wajahnya pucat dan mata merah akibat menangis semalaman. Semua rencana licik yang pernah ia susun, setiap strategi untuk menguasai Rafael, mengendalikan amarah, dan menumpuk kekuasaan, kini berubah menjadi reruntuhan yang menganga. Selina menyadari bahwa dirinya bukan hanya kalah, ia benar-benar terperangkap dalam kehancuran total yang ia sendiri ciptakan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah yang dulu menjadi pusat kekuasaannya. Barang-barang mewah yang tersisa ia serahkan atau tinggalkan, karena tidak ada lagi gunanya mempertahankan sisa-sisa kekayaan yang hampir seluruhnya direbut amarah. Setiap langkah terasa hampa. Setiap napasnya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Amarah, dari jauh, menyaksikan keberangkatan Selina melalui laporan pengawas keamanan dan kamera tersembunyi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Selina pergi tanpa kekuatan. Ia kalah telak, dan tidak ada yang tersisa untuknya. Ini benar-benar akhir dari permainan mereka, pikir amarah. Selina berjalan menyusuri jalan kota, berpindah dari satu apartemen murah ke apartemen lain, hidup dari tabungan kecil yang tersisa, jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Ia menjadi bayangan dari dirinya sendiri, tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh, tanpa teman atau sekutu yang bisa dipercaya. Setiap malam, ia duduk termenung, menatap langit gelap dan merenungi setiap keputusan yang pernah ia buat. Ia ingat bagaimana Rafael panik, bagaimana jebakan amarah bekerja sempurna,
Dan bagaimana setiap langkah licik yang ia pikirkan kini menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Selina sadar satu hal pahit. Tidak ada jalan untuk kembali ke posisi lama, tidak ada cara untuk merebut kembali kekuasaan atau harta, dan tidak ada yang bisa membantunya selain menghadapi kehancuran yang ia alami sendiri. Di catatan pribadinya, ia menulis dengan tinta yang gemetar. Aku pergi tanpa kekuatan, kalah telak, dan segala sesuatu yang dulu kuanggap milikku kini hanyalah bayangan masa lalu. Amarah, dia bukan hanya menang, dia menghapus semua jejakku dari permainan ini. Aku benar-benar kalah. Hari demi hari, Selina menghilang dari kehidupan kota yang dulu ia kuasai. Tiada lagi dendam yang tersisa, hanya rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia bukan lagi ancaman bagi siapapun, hanya bayangan dari ambisi yang hancur. Sementara itu, Amara tetap tegak di puncak dunia yang dulu penuh ancaman. Rafael sudah jatuh, Selina sudah menghilang, dan Amara kini memegang kendali penuh atas harta, reputasi, dan kehidupannya. Setiap musuh yang dulu mencoba menyingkirkannya kini hanyalah pelajaran yang membawanya ke puncak kemenangan. Malam itu, Amara menatap kota dari jendela rumahnya. Napasnya dalam, penuh kepuasan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Seluruh permainan telah berakhir, dan ia keluar sebagai penguasa mutlak. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah Amara dengan lembut, menyoroti ruangan luas yang kini menjadi simbol dari kebebasan dan kemenangan mutlaknya. Amara berjalan perlahan di sepanjang koridor, matanya memandang setiap detail rumah yang dulu penuh ketegangan dan intrik, kini berubah menjadi tempat ketenangan. Tidak ada lagi bayangan Rafael atau Selina, tidak ada lagi rasa takut atau curiga. Semua yang tersisa hanyalah kedamaian dan rasa lega yang dalam. Amara duduk di balkon, menghirup udara pagi dengan napas panjang. Dari ketinggian ini, ia melihat kota yang sibuk, orang-orang bergerak dengan ritme masing-masing, dan suara kehidupan yang bebas dari intrik gelap. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebijaksanaan, pelajaran dari semua pengkhianatan dan kekacauan yang pernah ia alami. Dulu aku takut, dulu aku dipenuhi kekhawatiran dan cemas. Gumam Amara, menatap cakrawala. Tapi semua itu telah menjadi pelajaran. Kini aku bukan hanya bebas dari mereka, tapi juga bebas dari rasa takut yang dulu mengekangku. Dimas, sahabat setia yang selalu berada di sisi Amara sejak awal, muncul dengan secangkir kopi hangat. Kau terlihat berbeda, Amara. Tenang, kuat, dan damai, ucapnya sambil tersenyum. Amara tersenyum tipis. Dimas, aku belajar sesuatu yang penting. Kekuatan sejati bukan tentang harta atau kekuasaan semata. Kekuatan sejati adalah mampu menjaga diri, tetap bijak, dan tidak membiarkan orang lain mengendalikan hidupku. Hari-hari Amara kini dipenuhi dengan aktivitas yang produktif dan membahagiakan. Ia mulai mengelola aset dan harta yang berhasil ia amankan, bukan sekadar untuk kepuasan pribadi, tetapi juga untuk membangun masa depan yang stabil dan berarti. Setiap keputusan ia ambil dengan kepala dingin, penuh perhitungan, dan tidak ada lagi ruang untuk tergesa-gesa atau nafsu serakah yang pernah menghantui hidupnya. Amara juga mulai membuka diri untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tulus. Ia menata ulang hidup sosialnya, memilih teman dan rekan yang jujur, yang menghargai integritas dan keberanian. Ia belajar memisahkan siapa yang pantas dipercaya dan siapa yang sebaiknya dijauhkan. Semua ini membuatnya semakin kuat, tidak hanya secara finansial, tapi juga secara mental dan emosional. Vega, detektif yang setia menemaninya, tetap berada di sisi Amara. Tidak lagi sebagai pengawas yang memantau ancaman, tetapi sebagai penasihat terpercaya yang siap memberi masukan strategis ketika diperlukan. Kehadiran Vega membuat Amara merasa aman, tapi tidak tergantung, karena Amara kini benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Suatu sore, Amara berdiri di balkon, menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan. Ia tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari rasa takut,
bebas untuk menjalani hidupku dengan bijaksana dan penuh kendali. Dunia ini luas, dan aku siap menghadapi setiap tantangan tanpa gentar. Semua yang terjadi adalah pelajaran, dan aku akan membangun masa depan yang ku kehendaki sendiri. Hari demi hari, kehidupan Amara berjalan dengan damai namun dinamis. Ia membangun bisnis baru, memperkuat jaringan sosial, dan menjadi sosok yang dihormati bukan karena kekuasaan atau intimidasi, tetapi karena kecerdasan, keberanian, dan integritasnya. Setiap langkah yang ia ambil kini adalah hasil dari pengalaman pahit yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih bijak, matang, dan tak tergoyahkan. Di malam yang tenang, Amara menulis di catatan pribadinya satu kalimat terakhir. Aku telah melewati pengkhianatan, kekacauan, dan kehilangan. Kini aku berdiri di puncak hidupku, bebas, bijak, dan siap menghadapi dunia dengan kepastian bahwa tak seorang pun bisa mengendalikan jalanku selain diriku sendiri. Dengan senyum puas, Amara menutup catatan itu, menyalakan lampu hangat, dan menatap jendela ke arah kota. Malam itu, kota tetap sibuk, tetapi bagi Amara, segalanya terasa tenang. Akhir dari perang, akhir dari intrik, dan awal dari kehidupan baru yang penuh kebebasan, kekuatan, dan kedamaian sejati.